Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Sunda. Nah, kita akan belajar materi pengajaran ketiga atau katilu ya, melanjutkan yaitu ngalantangkeun sisindiran. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk, sama-sama kita berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga pembelajaran kita ya Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk memahami materi yang Ibu sampaikan. Amin. Nah, kita pembelajaran kali ini ya, materi dasarnya melanjutkan kemarin ya, memahami teks sederhana tentang cuaca dan musim. Kemudian di KD 4-nya menyajikan teks deskripsi sederhana tentang cuaca dan musim dalam bahasa lisan dan tulisan. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami teks sederhana tentang cuaca dan musim serta dapat menyajikannya. Nah, di sini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu ngalantangkeun sisindiran atau menyampaikan sindiran atau membacakan sindiran. Naon sih anu dimaksud sisindiran? Nah, ada yang tahu enggak? Sisindiran nyaeta karya sastra wangun puisi atau ugeran anu ditulis kalawan kreatif diwangun ku cangkang jeung eusi sarta diwangku pada bait ku pada atau bait jeung pada lisan atau baris ya. Ini semacam puisi ya. Ini ada yang namanya cangkang, kemudian ada yang namanya eusi. Kemudian di situ juga ada istilah pada atau bait jeung pada lisan atau baris. Nah, unggal pada lisan atau unggal baris biasanya diwangun ku 8 engang. Biasanya itu terdiri dari 8 suku kata. Tujuanana pikeun eusi hate pikiran atau pamaksud sudan kajama sejen ya, untuk menyampaikan pikiran atau maksud kepada orang lain. Nah, kemudian di sini ada rupa-rupa sisindiran ya, macam-macam sindiran. Ada apa aja namanya? Ada paparikan, kemudian ada rarakitan, kemudian ada juga bawang salan. Nah, kemudian paparikan. Apa sih paparikan teh? Nah, paparikan nyaeta sisindiran anu diwangun ku 2 cangkang jeung 2 eusi. Paparikan asal kecapna tina parik, ngandung harti parek atau deket. Maksudnya sora kecap-kecap anu aya dina pada lisan cangkang deket jeung sora atau kecap-kecap dina pada lisan eusi. Jadi suara atau bunyi ya, kata-kata yang ada di baris cangkang itu dekat suaranya ya dengan suara atau kata-kata yang ada dalam pada lisan eusi atau baris isi. Nah, kita coba lihat contohnya maksudnya apa ya? Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada baris yang pertama ya, pada lisan itu baris ya, usung hujan di parigi. Kemudian baris yang kedua, walungan limpas caina. Barisan yang ketiga, loba ilmu moal rugi. Kemudian barisan yang keempat, bari teu susah mawana, pada lisan keempat. Nah, kalian bisa lihat atau perhatikan ini ya, baris ke-1 dan baris kedua itu disebut cangkang. Kemudian baris ketiga dan baris keempat disebut eusi. Nah, ada di sini huruf atau suku kata yang Bu Santi warnai ya. Di sini maksudnya baris ke-1 cangkang ke-1 parigi itu suaranya mirip atau sama dengan baris yang ketiga. Ini menandakan isinya ya, rugi, parigi, rugi, sama-sama gi dan gi. Kemudian pada lisan kedua walungan limpas saina, nah ujungnya suaranya suku katanya, kemudian bari teu susah mawana. Nah, di sini sama-sama na ya. Nah, kemudian
Kita lihat lagi. Nah, di sini ya ada 4 baris ini, segini 4 baris ini ya disebut pada atau dalam bahasa Indonesia adalah bait ya, seperti itu. Nah, keterangannya di sini tadi udah bisa dijelaskan juga, pada lisan kahiji jeung kadua baris ke-1 dan kedua disebut cangkang. Kemudian pada lisan katilu jeung kaopat disebut esi. Ya, baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, di sini ada contoh baris yang pertama. Usum hujan di parigi. Nah, ini kita buka ya, atau kita cari suku katanya. Ya, kita lihat usum hujan di parigi. Nah, ini terdiri, baris pertama usum hujan di parigi ini terdiri dari 8 engang atau 8 suku kata. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini di halaman 30, ayo kita lihat. Ya, kita baca sama-sama si sindirannya. Kalian perhatikan ya, boleh sambil lihat bukunya atau lihat di sini. Cai hujan keur ketemu di wadahan karena botol. Urang wajib nyiar ilmu kasakola kudu getol. Nah, ini disebutnya adalah pada kahiji atau bait yang pertama. Kemudian yang kedua atau baris yang kedua, bait yang kedua, usum hujan di parigi walungan limpas caina. Loba ilmu moal rugi bari teu susah mawa. Nah, kemudian pada nukatilu kekebul ngotoran kaca mangsana usum halodo mun urang teu resep maca tangtu jadi jalma bodoh. Kemudian terakhir ngahemat cai tong poho halodo lila waktuna jalma nu loba kanyaho geus pasti gede gunana. Nah, itu contoh ya, contoh cara membacanya sama seperti membaca pantun ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalian coba perhatikan juga ini ujungnya ya, di baris yang pertama ketemu mu sama dengan di baris yang ketiga ilmu. Kemudian ini juga sama botol ya, ini juga jadi getol ya. Bisa diperhatikan semuanya ya, di sini sama ya, suaranya yang keluarnya itu sama ya. Baris ke pertama sampai keempat itu sama ya, 1 sama dengan 3, kemudian yang kedua sama dengan 4 ya, seperti itu ya cara membacanya. Nah, sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Nah, dari yang tadi Ibu sampaikan, aya nu bade narus teu, ada yang belum dipahami atau ada yang kurang jelas, boleh kalau misalkan kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, kalian boleh WA ya, tanyakan ke Ibu langsung melalui WA. Nah, kemudian Bu Santi ingin kasih tugas ya. Nah, dari yang tadi contoh di halaman 30 yang kita bacakan ada 4 bait. Coba kalian hafalkan satu aja ya, satu bait si sindiran yang tadi dibacakan, terserah mau bait yang keberapa. Kemudian setelah itu direkam ya, direkam pakai voice note, kemudian dikirim ke WA Ibu Santi. Ya, itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Ya, nanti kalian coba dulu ya, dihafalkan, kemudian direkam, kemudian dikirim ke Bu Santi. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah sasarengan ya, kita ucapkan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Bu Santi sampaikan kepada kalian semua yang sudah menyimak materi ini, semoga apa yang disampaikan kalian dapat pahami ya, ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih. Bu Santi juga mohon maaf kalau ada yang kurang jelas atau kalau ada yang kurang berkenan. Cukup sekian dari Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.